哇，蜀山剑袍。上好的簪子玉佩嘞。 Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya hanya di channel Fang Movie. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film Cina yang berjudul Air Mata Sang Pedang atau Trees of Sword. Jadi di film ini mengisahkan tentang seorang pemuda desa pembasmi para kaum iblis. Hingga ia tak sadar, ia telah diberikan buku oleh seorang kakek pengemis mengenai tentang kekuatan pedang penguasa 3 alam, yaitu alam bangsa manusia, alam bangsa iblis, dan yang terakhir alam bangsa para dewa. Jadi seperti apakah ya guys kelanjutan dari film ini? Langsung saja kita ke alur cerita film pembahasannya. Sebelum masuk ke hiburan kita nih, Mimin sarankan untuk kepada teman-teman yang baik, jangan lupa ya untuk terus dukung channel Fang Movie dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin senantiasa menghibur teman-teman sekalian. Mungkin segitu dulu dari Fang Movie. Selamat menikmati dan enjoy. Awal adegan film yang memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Wang Sheng sedang berburu para siluman iblis bersama dengan Yi di sebuah hutan. Hingga di sini Wang Sheng langsung menggunakan kekuatan yang berada pada matanya untuk melihat para siluman yang menyamar menjadi bangsa manusia. Alhasil setelah ia menggunakan kelebihan dari matanya, pada akhirnya ia pun bisa melihat manusia yang berubah menjadi monster kura-kura. Saat itu Wang Sheng mengira jika monster kura-kura berukuran besar itu bergerak dengan lambat. Akan tetapi perkiraan dari Wang Sheng pun tersebut salah. Ternyata gerakan kura-kura itu justru bergerak dengan sangat cepat, sehingga membuat Wang Sheng dan Yi kesulitan untuk menaklukkan monster kura-kura tersebut. Namun pada suatu waktu, pada akhirnya Wang Sheng telah berhasil menemukan titik terlemah dari kura-kura itu. Pasalnya saat Wang Sheng memegang sebutir kacang hijau, pandangan dari kura-kura itu berhasil teralihkan, sehingga ia pun telah berhasil menyegel kura-kura itu. Di sisi lain yang memperlihatkan di sebuah sekte Gunung Su, ketua sektenya memerintahkan kedua murid terbaiknya yang bernama Chan Yanzi dan juga Feng Ruli untuk turun gunung menjalankan sebuah misinya, karena bangsa manusia telah berada dalam bahaya. Pasalnya Phoenix Api Merah dan juga kura-kura Millennium telah bermunculan. Dalam hal ini ketua sekte memerintahkan kedua muridnya untuk tetap merahasiakannya jika mereka berasal dari perguruan Gunung Su. Di sisi lain, yang memperlihatkan Wang Sheng dan juga Yi yang sedang dalam bahaya. Pasalnya mereka berdua telah bertemu dengan kura-kura yang jauh lebih besar dan juga lebih kuat dari kura-kura yang telah mereka kalahkan. Saat itu Yi berkata kepada Wang Sheng jika kura-kura yang sedang mereka temui merupakan kura-kura hitam Millennium yang sangat legendaris. Saat itu juga telah tiba kedua murid dari perguruan Gunung Su yang langsung menolong Wang Sheng dan juga Yi. Kemudian mereka berdua langsung mengalahkan kura-kura legendaris tersebut dan langsung menyegelnya. Setelah itu terlihat Yi dan juga Wang Sheng yang berada di pedesaan. Banyak sekali para penjual yang menjajakan barang mereka terhadap Wang Sheng dengan menjual barang-barang yang berkaitan erat dengan perguruan Gunung Su. Jadi para pedagang di sana sudah mengetahui dengan sangat detail mengenai Wang Sheng yang sangat terobsesi ingin menjadi murid perguruan dari Gunung Su. Saat dalam perjalanannya, Wang Sheng dan juga Yi melihat seorang kakek pengemis yang ingin membeli minuman. Akan tetapi uang pengemis itu tidak cukup untuk membeli minuman yang diinginkannya. Sontak saja ia pun diusir dengan sangat kasar oleh pedagang itu. Setelah juga ada seorang wanita yang merendahkan si kakek pengemis itu karena tak sengaja menyenggolnya. Dia adalah salah satu murid yang telah diutus oleh ketua sekte, yaitu bernama Feng Ruli. Lalu menegur perempuan itu untuk meminta maaf kepada si pengemis itu karena sudah berbuat tidak sopan kepadanya. Akan tetapi perempuan itu enggan meminta maaf dan langsung pergi dari tempat tersebut. Untungnya Wang Sheng pun telah berhasil memberikan pelajaran kepada si wanita sombong itu dengan mengambil barang berharganya. Lalu Wang Sheng pun langsung membelikan minuman kepada si pengemis tersebut.
Saat itu pengemis itu tak sengaja melihat botol arak yang sedang dibawa oleh Yiyi. Lalu ia pun mengingat pada masa lalunya dulu yang pernah menitipkan seorang bayi kepada salah satu penduduk. Ia juga telah meninggalkan botol arak itu bersama dengan bayi tersebut. Ada kemungkinan besar bayi yang dimaksud adalah Wang Sheng. Kemudian kakek pengemis itu memberikan buku jurus pedang yang berasal dari Gunung Shu. Hingga tak lama itu mereka pun telah berpisah. Kemudian di malam harinya yang memperlihatkan Wang Sheng dan juga Yiyi yang sedang berada di lingkungan para iblis. Sebenarnya mereka tahu jika yang sekarang mereka tuju untuk beristirahat merupakan tempat para iblis bersembunyi. Akan tetapi Wang Sheng dan juga Yiyi telah memiliki sebuah rencana tersendiri. Kemudian di sana juga ada Feng Ruli yang mengikuti Wang Sheng dan Yiyi karena telah mengambil batu giok miliknya ketika berada di pasar tadi. Lalu saat itu juga datanglah Phoenix api merah yang berwujud seorang wanita cantik. Seketika itu mereka bertiga pun langsung bertarung melawan Phoenix api merah tersebut. Di dalam pertarungan itu terlihat Phoenix api merah itu mampu membuat Wang Sheng dan yang lainnya kerepotan dalam menghadapinya. Pasalnya wajar saja jika Phoenix api merah itu kuat karena dia merupakan sebuah makhluk paling legendaris. Hingga singkatnya Phoenix api merah pun langsung pergi dari tempat itu meskipun dia tergolong kuat. Akan tetapi di sana ada salah satu murid dari Gunung Shu yang membuatnya sedikit kerepotan. Di pagi harinya Wang Sheng, Yiyi dan juga Feng Ruli yang sedang berada di markas Phoenix api merah. Di sini Feng Ruli mengatakan identitasnya yang sejujur-jujurnya kepada Wang Sheng sebelum akan menangkap Phoenix api merah, jika ia merupakan salah satu murid dari Gunung Shu. Pada awalnya mereka berdua tidak percaya jika Feng Ruli merupakan murid dari Gunung Shu. Hingga pada akhirnya Feng Ruli langsung mengeluarkan jurus pedang Gunung Shu kepada Wang Sheng agar ia percaya dengan ucapannya. Sehingga Wang Sheng pun mulai percaya setelah ia melihat jurus pedang dari Gunung Shu tersebut. Berikutnya di malam hari, Wang Sheng, Yiyi dan juga Feng Ruli yang telah berada di markas Phoenix api merah. Mereka bertiga langsung menyerang Phoenix api merah itu secara bersamaan karena Phoenix api merah itu sangat kuat sekali. Dalam pertarungan itu ternyata lagi-lagi meskipun mereka telah menggabungkan kekuatannya, akan tetapi kekuatan dari mereka tidak cukup kuat untuk melumpuhkan Phoenix api merah, sehingga mereka pun telah berhasil dikalahkan hingga pingsan. Lalu ketika Phoenix api merah itu ingin kembali menyerangnya, tiba-tiba ada wanita suku iblis berambut putih yang menolong mereka, sehingga mereka bertiga berhasil selamat dari serangan tersebut. Lalu setelah pertarungan itu di pagi harinya, Yiyi, Wang Sheng dan juga Feng Ruli yang telah terbangun dari pingsannya. Untuk sekarang ini dalam kawasan para siluman iblis. Di sini ada kejadian yang aneh. Pasalnya suku Wang Sheng dan juga teman-temannya. Padahal suku iblis selama ini telah menjadi musuh bangsa manusia. Akan tetapi di desa itu para siluman malah berbuat baik dan menolong Wang Sheng dan teman-temannya. Padahal orang-orang tahu jika Wang Sheng dan teman-temannya merupakan seorang pemburu iblis. Setiap harinya Wang Sheng dan juga teman-temannya selalu diperlakukan dengan sangat baik, bahkan selalu dijaga dan dirawat serta selalu dihormati oleh desa suku iblis. Hingga di suatu malam itu terjadilah sebuah peristiwa pembantaian besar-besaran. Pasalnya sebuah perguruan dari Gunung Shu telah turun gunung untuk membantai semua para warga suku iblis di sana. Dengan sangat brutal perguruan dari Gunung Shu membunuh semua suku iblis tanpa belas kasihan. Bahkan di sini Feng Ruli hanya terbengong saja berdiam diri setelah ia tahu melihat semua teman-teman seperguruannya yang telah membantai semua penduduk desa iblis yang telah menyelamatkan nyawa mereka bertiga. Feng Ruli pun tak bisa berbuat apapun, ia hanya bisa meratapi kematian dari para penduduk desa iblis. Setelah pembantaian itu datanglah Wang Sheng dan juga Yiyi.
Wang Sheng saat itu sangat terkejut setelah ia tahu jika warga penduduk desanya telah tewas semua dihabisi oleh perguruan Gunung Shu, perguruan yang selama ini ia idam-idamkan. Namun kenyataannya perguruan itu sangat kejam seperti kelakuan iblis, bukan seperti kelakuan manusia pada umumnya. Selanjutnya di pagi harinya Wang Sheng dan juga Yi Yi yang sedang mencari keberadaan dari tempat perguruan Gunung Shu. Ia ingin menuntut balas atas kematian para penduduk desa iblis yang sangat baik hati tersebut kepada mereka. Hingga singkatnya mereka berdua pun telah menemukan tempatnya dan langsung disambut oleh Yan Zhenzi. Akan tetapi sambutan dari Yan Zhenzi sangat buruk sekali terhadap Wang Sheng dan juga Yi Yi. Dalam hal ini Wang Sheng meminta kepada Yan Zhenzi untuk segera mengeluarkan Feng Ruli. Akan tetapi Yan Zhenzi menolak permintaan dari Wang Sheng. Hingga di sana terjadilah sebuah perkelahian. Dalam pertarungan itu Wang Sheng benar-benar dibuat tak berdaya sama sekali oleh kekuatan dari Yan Zhenzi yang sangat unggul dibandingkan dengan Wang Sheng. Karena pada dasarnya kita tahu jika Yan Zhenzi merupakan salah satu murid terkuat di dalam perguruan Gunung Shu. Hingga di sini Wang Sheng dan juga Yi Yi terluka sangat parah. Setelah kekalahannya kini diperlihatkan wujud asli yang sebenarnya dari Yi Yi. Ternyata wanita suku iblis berambut merah di awal tadi yang pernah melawan Fonik api merah merupakan seorang Yi Yi. Jadi Yi Yi ini merupakan seorang wanita penjaga pedang roh untuk menyegel dan menjaga para iblis agar tidak keluar dari tempatnya. Di sisi lain, Yi Yi telah mendapatkan siksaan yang sangat luar biasa mengerikannya oleh Master Ketua Sekte dari perguruan Gunung Shu. Pasalnya Ketua Sekte memaksa agar Yi Yi mau menjaga tugasnya agar para iblis tidak keluar dan menyamar sebagai bangsa manusia. Karena itu akan sangat berbahaya. Sebenarnya Yi Yi sangat menolak keras permintaan dari Ketua Sekte karena menurutnya sifat dan perilaku Ketua Sekte sama dengan sifat para iblis. Bahkan sifatnya lebih kejam ketimbang suku iblis. Sedangkan di tempat lain yang memperlihatkan Wang Sheng yang belum tersadar dari pingsannya karena ia terluka sangat parah akibat melawan Yan Zhenzi. Untungnya tak lama itu datanglah Feng Ruli yang langsung mengobati luka dari Wang Sheng. Dan benar saja, tak lama itu kemudian Wang Sheng pun telah tersadar dari pingsannya. Akan tetapi Wang Sheng langsung meninggalkan pergi Feng Ruli karena ia mengira yang telah membunuh semua penduduk suku iblis adalah Feng Ruli. Padahal Feng Ruli sendiri tidak ada kaitannya dengan peristiwa pembantaian para penduduk suku iblis. Bahkan Feng Ruli pun tak menyerang satu pun dari para penduduk suku iblis. Lalu saat Wang Sheng sedang merenung sendirian, ia telah melihat sebuah jurus legendaris dari perguruan pedang Shu yang pernah diberikan oleh si kakek pengemis tua. Dalam 1 menit saja ia mampu menguasai jurus-jurus legendaris dari kitab tersebut. Hingga tibalah hari pembalasan kepada para perguruan Gunung Shu. Kini Wang Sheng berpenampilan beda daripada sebelumnya. Bahkan kini Wang Sheng telah mempunyai kekuatan yang sangat besar. Ia mampu membabat dan melibas habis semua perguruan Gunung Shu. Ia juga bisa membuat Yan Zhenzi kewalahan untuk menghadapinya. Saat dalam pertarungannya, tiba-tiba saja datanglah Feng Ruli. Kemudian Feng Ruli langsung mengorbankan seluruh hidupnya dan jiwanya hanya untuk menghancurkan sebuah perguruan Gunung Shu dan membunuh semua orang-orang yang ada di sana. Tak hanya itu saja, Feng Ruli pun membiarkan Wang Sheng untuk pergi dari tempat ini. Karena kali ini Feng Ruli akan melenyapkan dirinya sendiri sebagai tebusan dosa yang ia perbuat selama ini terhadap suku iblis yang telah dibantai oleh sektenya sendiri.
Di sisi lain, pada akhirnya Wang Sheng pun telah menemukan Yi Yi yang sedang disegel oleh ketua sekte Gunung Shu. Hingga di sini Wang Sheng pun langsung melawan ketua sekte yang berhati iblis. Meskipun kekuatan mereka memiliki perbedaan yang sangat jauh, akan tetapi Wang Sheng tetap nekat untuk melawan ketua sekte tersebut. Meskipun Wang Sheng bolak-balik tumbang, akan tetapi ia masih tidak menyerah dengan keadaannya. Di sini Wang Sheng benar-benar dibuat tak berdaya oleh kekuatan dari ketua sekte yang sangat besar. 兴师绝不佛门，三界早已大乱。Hingga ketika jiwa Yi Yi sedang diserap oleh ketua sekte untuk memperoleh kekuatan menguasai 3 alam, alam bangsa manusia, bangsa iblis, dan alam bangsa para dewa. Tiba-tiba saja Yi Yi menyerahkan seluruh jiwanya untuk membantu Wang Sheng yang sedang terluka parah. Kini jiwa Yi Yi telah berubah menjadi pedang Wung Chen, pedang penguasa 3 alam. Hingga dalam hal ini Wang Sheng pun langsung segera bertindak untuk melawan ketua sekte. Hingga singkatnya Wang Sheng pun mampu menaklukkan ketua sekte dengan sangat mudahnya berkat bantuan dari jiwa Yi Yi yang berubah menjadi pedang penguasa 3 alam. Di akhir film, pada akhirnya jiwa Yi Yi pun telah sirna akibat ia telah menyerahkan seluruh jiwa dan hidupnya kepada Wang Sheng. Kedua wanita teman baik Wang Sheng pun harus tewas akibat menyelamatkan bangsa iblis dari kekejaman ketua sekte yang ingin memusnahkan seluruh bangsa iblis dan ingin menjadi penguasa 3 alam semesta. Dan di sini film pun telah tamat ending yang baik. Setidaknya peran utama dari film ini tidak mati dan berakhir ending yang bahagia. Meskipun kedua teman perempuannya tewas akibat menyelamatkan bangsa manusia dan bangsa iblis. Sebelum Mimin pamit untuk undur diri, Mimin sarankan kepada teman-teman yang baik, jangan lupa ya untuk terus dukung channel Fang Movie dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin senantiasa menghibur teman-teman sekalian. Mungkin segitu dulu ya dari Fang Movie. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa kembali di alur cerita film selanjutnya.